Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rasya Dika Pratama, Jonathan Andrew Wijaya, Muhammad Mizanul Faik, dan saya sendiri Naila Isma Zlifatul Afroh. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan basis data dengan studi kasus klinik Sehat Selalu. Secara garis besar, presentasi kami hari ini akan mencakup beberapa bagian. Selanjutnya. Yaitu yang pertama pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas besar ini. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan basis data, di mana kami diminta menerapkan dua konsep utama, yaitu pemodelan konseptual dan pemodelan logikal pada sebuah studi kasus nyata. Studi kasus yang kami pilih adalah Klinik Sehat Selalu, sebuah klinik dalam operasionalnya sehari-hari itu membutuhkan sistem basis data yang terintegrasi dan terstruktur agar seluruh proses bisa berjalan dengan efisien. Mengapa klinik ini membutuhkan sistem basis data? Karena ruang lingkup operasionalnya sangat luas, meliputi selanjutnya. Meliputi manajemen data pasien, untuk menyimpan identitas dan rekam medis setiap pasien. Dan yang kedua itu penjadwalan dokter dan perawat untuk mengatur siapa yang bertugas, kapan, dan di mana. Selanjutnya itu proses antrian untuk mencatat pendaftaran dan nomor antrian pasien, lalu pemeriksaan medis, mendokumentasikan hasil diagnosa dan tindakan, pengelolaan resep dan obat untuk memanajemen, farmasi dan stok obat, administrasi pembayaran itu untuk mencatat transaksi dan laporan keuangan. Tujuan akhirnya itu memastikan bahwa setiap transaksi dan rekam medis tercatat secara akurat dan dapat diakses, dengan mudah oleh pihak yang berwenang. Dan di sini di slide 2 itu, aturan bisnis. Yakni yang pertama itu pasien dan registrasi ya. Setiap pasien itu diwajibkan melakukan registrasi sebelum mendapatkan layanan. Dari registrasi ini, pasien mendapatkan nomor rekam medis, yang bersifat unik, satu nomor rekam medis itu hanya untuk satu pasien. Data yang wajib dicatat itu meliputi NIK, nama, tanggal lahir, terus tempat lahir, alamat, nomor telepon, golongan darah, status nikah. Nah, terus aturan pentingnya itu satu pendaftaran, satu nomor antrian, dan satu poli. Artinya, setiap kali pasien mendaftar, ia hanya masuk ke satu poli dalam satu waktu. Dan yang kedua itu pemeriksaan ya, pemeriksaan maksudnya pasien dan registrasi yang ini, yang kolom kanan. Itu setiap pemeriksaan diawali dengan asesmen awal, yaitu mencatat keluhan dan riwayat penyakit pasien. Kemudian dilakukan observasi fisik seperti pengukuran tensi dan berat badan. Seluruh hasil observasi, diagnosa, dan tindakan medis wajib didokumentasikan. Adapun resep obat yang bersifat opsional, tidak semua pemeriksaan harus menghasilkan resep. Terus, Manajemen farmasi itu setiap resepnya yang diberikan oleh dokter harus memuat detail lengkap, yakni nama obat, jumlah dosis, dan peringatan penggunaan. Semua obat yang tersedia di klinik harus terdaftar dalam sistem beserta kode obat, tanggal kadaluarsa, terus, harganya juga bisa dimasukkan. Sistem juga akan memonitor stok berdasarkan batas stok minimum dan seluruh transaksi obat secara otomatis terhubung ke laporan keuangan. Selanjutnya itu skema tarif layanan, biasanya itu umum itu 150 dan spesialis itu tergantung lama kerja dokter, semisal 0 sampai 1 tahun itu bisa 250, 2 sampai 4 tahun 350 dan lebih dari 4 tahun bisa kemungkinan 500.
Aturan pembayarannya itu satu antrian, satu pemeriksaan, satu pembayaran. Jadi tidak ada penggabungan dari tagihan poli yang berbeda dan yang selanjutnya itu sistem keuangan. Sistem keuangan itu klinik biasanya menerima 3 jenis asuransi, BPJS, swasta, dan mandiri. Bayar sendiri atau cash. Metode pembayaran yang diterima itu meliputi kris, transfer digital, debit, kredit, maupun tunai. Jadi setiap transaksi yang dicatat lengkap itu dalam log transaksi yang memuat data pasien, poli tujuan, dokter yang menangani obat yang diberikan, dan total biayanya. Terus penting itu pembayaran itu dilakukan sesuai poliklinik dan tujuan pasien. Yang keenam, yang selanjutnya SDM dan jadwal. Jadi setiap dokter itu wajib memiliki STR, surat tanda registrasi, dan SIP, surat tanda izin praktik yang masih aktif, serta memiliki jadwal praktik tetap. Satu dokter hanya boleh praktik di satu jenis poli atau spesialis. Jenis perawat berperan sebagai pendamping dokter dan relasi many to many. Artinya, satu perawat itu bisa menangani beberapa dokter maupun sebaliknya. Sistem mencatat, secara lengkap hari, tanggal, jam, dan ruangan untuk setiap jadwal praktik. Dari 6 aturan bisnis ini, kami menurunkan entitas-entitas yang ada dalam diagram ERD kami. Jadi kayak aturan bisnis ini memastikan bahwa desain basis data kami benar-benar mencerminkan kondisi nyata operasional klinik. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang daftar entitas. Yang pertama ada nama entitas, tipe entitas, dan juga ada sedikit deskripsi. Ya. Untuk yang pertama ada pasien dengan tipe entitasnya entitas kuat. Dengan ini sebagai penerima layanan medis dengan nomor rekam medis unik. Yang selanjutnya ada dokter, tipe entitasnya kuat, dan ini sebagai tenaga medis bersertifikat STR atau SIP pemberi layanan. Selanjutnya lagi ada perawat, tipe entitasnya kuat sebagai tenaga medis pendamping dokter selama pemeriksaan. Lalu ada poli dengan tipe entitas kuat, unit layanan berdasarkan spesialis atau umum. Dan juga jadwal praktek, setipe entitas kuat sebagai slot waktu, hari, per jam, praktek dokter di poliklinik. Selanjutnya ada penugasan perawat, entitasnya lemah atau asosiatif. Di sini sebagai penempatan perawat untuk mendampingi jadwal dokter. Selanjutnya ada antrian bertipe entitas kuat sebagai registrasi pasien pada jadwal poli dengan nomor urut. Selanjutnya lagi ada pemeriksaan berentitas lemah sebagai rekam medis, fisik, diagnosa, tindakan, hasil konsultasi. Lalu ada resep dengan tipe entitas lemah sebagai dokumen daftar obat resmi dari hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada detail resep, entitasnya lemah atau asosiatif sebagai rincian jumlah dan aturan pakai per item obat. Selanjutnya ada obat berentitas kuat dengan ini sebagai rincian jumlah dan aturan pakai per item obat. Lalu yang terakhir ada pembayaran tipe entitasnya lemah sebagai transaksi biaya layanan obat dan metode pembayaran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Jonathan Indru. Oke, selanjutnya ada daftar atribut entitas. Yang pertama itu ada entitas pasien. Yang pertama itu ada nomor RM dengan deskripsi dengan nomor rekam medis sebagai primary key unik setiap pasien. Tipe atributnya adalah simple. Selanjutnya ada NIK, yaitu nomor induk kependudukan pasien. Dengan tipe atribut simple dan single value. Selanjutnya ada nama lengkap atau nama lengkap pasien sesuai dengan identitas resmi. Tipe atributnya adalah komposit. Selanjutnya ada tanggal lahir atau tanggal lahir pasien. Tipe atributnya simple dan single value. Dengan tempat lahir, kota tempat lahir pasien. Dengan tipe atribut simple dan single value. Selanjutnya ada alamat. Tipe alamat domisili pasien lengkap. Atau tipe atributnya adalah komposit. Selanjutnya ada nomor telepon. Nomor telepon aktif pasien. Dengan tipe atribut SIM.
Kalau golongan darah pasien yang bisa menjadi A, B, AB, atau O dengan tipe atribut simple dan single value. Selanjutnya terakhir ada status pernikahan, yaitu status pernikahan pasien, yaitu kawin atau belum kawin, dengan tipe atribut single value dan simple. Selanjutnya ada daftar atribut entitas dokter. Yang pertama adalah ID dokter atau ID unik dokter sebagai primary key dengan tipe atribut simple dan kalau dan nama, yaitu nama lengkap dokter dengan tipe atribut komposit. Lalu ada STR aktif, yaitu nomor surat tanda registrasi dokter yang masih aktif dengan tipe atribut simple dan single valued. Lalu ada SIP klinik, yaitu nomor surat izin praktik di klinik ini dengan tipe atribut simple dan single valued. Selanjutnya adalah jenis spesialisasi dengan deskripsinya sebagai jenis layanan dokter, yaitu umum atau spesialis dengan tipe atribut simple. Lalu ada pengalaman tahun, yaitu lama pengalaman dokter dalam tahun sebagai dasar penentuan tarif, yaitu dengan tipe atribut simple. Selanjutnya adalah tarif umum, yaitu tarif konsultasi untuk layanan umum dengan tipe atribut simple. Lalu ada tarif spesialis, yaitu tarif konsultasi untuk layanan spesialis berdasarkan tipe atribut simple derived. Nah, untuk selanjutnya ada entitas perawat, yaitu ini. Lalu entitas poli sebagai berikut juga. Lalu ada entitas jadwal praktek yang saya berikut juga, jadwal atribut, tipe atribut dan deskripsinya. Lalu ada penugasan perawat, yaitu sebagai berikut juga, dan juga entitas antrian. Lalu ada entitas pemeriksaan, yaitu sebagai berikut juga. Ada ID pemeriksaan, ID antrian, keluhan, riwayat penyakit, observasi fisik, diagnosa, dan tindakan. Lalu ada entitas resep, yaitu dengan atribut ID perawat dan nama. Lalu detail resep dengan nama atributnya ID poli, nama poli, kode obat, jumlah, aturan pakai. Lalu ada entitas obat dengan nama atributnya kode obat, nama obat, expired date, stok, minimum, dan harga. Lalu terakhir ada entitas pembayaran dengan nama atribut ID pembayaran, ID antrian, biaya dokter, biaya obat, biaya total biaya, tanda pembayaran, asuransi, status pembayaran, dan hal bayar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rasyadi. Nah, selanjutnya ini adalah relasi antar entitas. Nah, di sini kita bisa melihat ada total 11 relasi. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di tabel, sistem kita didominasi oleh dua jenis kardinalitas, yaitu one to many atau 1.2M dan one to one itu 1.21. Jadi contohnya kalau one to many itu ada pasien bisa punya riwayat mendaftar di banyak antrian atau satu dokter bisa mengisi banyak jadwal praktek. Lalu ada juga relasinya one to one itu yaitu sifatnya mutlak. Jadi misalnya satu antrian itu pasti hanya menghasilkan tepat satu pemeriksaan dan berujung pada tepat satu pembayaran gitu. Dan di sini ada constraint, itu ada mandatory dan mandatory optional. Bedanya ini untuk mandatory itu sendiri adalah kedua entitas yang wajib ada. Contohnya itu ada relasi antrian dengan pemeriksaan dan pembayaran. Nggak mungkin ada pemeriksaan atau tagihan pembayaran kalau antriannya nggak ada. Begitupun sebaliknya, antrian yang bersatu selesai pasti punya record pemeriksaan dan pembayaran. Dan di sini ada contohnya, itu misal di sisi lain mandatory optional itu ngasih sedikit kelonggaran di satu sisi. Contohnya paling gampang itu relasi pasien dengan antrian. Setiap data antrian wajib punya data pasien, tapi seorang pasien itu yang terdaftar nggak harus ada antrian saat itu juga. Jadi boleh saja tidak mendaftar antrian hari ini, bisa besok atau seterusnya gitu. Jadi pembagian di constraint ini sangat krusial ya untuk menjaga integritas data klinik, memastikan agar nggak ada transaksi yang menggantung tapi tetap fleksibel dengan operasi di lapangan. Next. Nah, di sini ada IR diagram yang udah kami buat. Di sini ada total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tabel sebagai berikut yang bisa dilihat. Nah, jadi kita bahas lewat gambar ini aja. Di sini kita fokuskan di bagian tengah-tengah itu ada tabel antrian. Di situ adalah tabel titik pusat karena dia menyambungkan 4 tabel sekaligus
Jadi kalau kita simulasikan alurnya itu di sebelah kiri atas ada pasien yang datang dan mendaftar ke entitas antrian. Antrian ini nggak asal masuk tapi diikat dengan jadwal praktek. Dokter tertentu yang dibantu oleh perawat pendamping. Dari antrian di tengah ini, alur bergerak ke kanan menuju pemeriksaan. Di sini keluhan dan diagnosa dicatat. Kalau butuh obat, dari pemeriksaan akan bercabang lagi ke atas menghasilkan resep yang datanya ditarik langsung dari inventaris obat. Dan terakhir siklus di pojok kanan bawah yaitu proses pembayaran. Itu untuk memproses pembayaran dari obat yang sudah dikasih oleh dokter dan perawat. Jadi satu diagram ini benar-benar mempresentasikan satu siklus layanan pasien dari datang sampai pulang. IRD inilah yang kemudian menjadi blueprint atau IRD pertama untuk menyusun struktur tabel logical slide di slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Faik. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang skema relasi atau logical design. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar di sebelah kiri, ini adalah gambar struktur tabel lengkap hasil pemetaan dari IRD atau IR diagram yang baru saja kita bahas. Nah, ini adalah gambar real bagaimana tabel-tabel ini akan dibuat di dalam database nantinya. Untuk memudahkan pembacaan diagram tersebut, kami sudah merangkum kunci-kunci utamanya yang di sebelah kanan ini. Ada 3 jenis key yang kami soroti kan di sini. Ada 3 jenis key yang kami soroti di sini. Nah, yang pertama itu ada PK atau primary key. Nah, ini adalah identitas utama yang sifatnya unik untuk setiap baris data di masing-masing table. Nah, sebagian besar tabel kami menggunakan awalan ID ya, seperti ID dokter tadi di atas ya, ID antrian atau ID pemeriksaan. Nah, pengecualian ada pada tabel pasien yang menggunakan no RM atau nomor rekam medis dan tabel obat yang menggunakan kode obat. Untuk yang kedua itu ada FK. FK adalah foreign key. Ini adalah kunci tamu yang bertugas sebagai jembatan atau relasi antar tabel. Nah, contohnya bisa dilihat pada tabel antrian yang sebelum-sebelumnya. Terdapat ID pasien, ID jadwal. Nah, ID pasien dan ID jadwal. Ini berfungsi agar sistem tahu betul antrian ini itu milik pasien yang mana dan untuk jadwal dokter yang mana. Terus yang ketiga ada unique key. Unique key. Selain primary key, kami juga menerapkan batasan unik pada beberapa atribut yang datanya tidak boleh duplikat alias tidak boleh ada yang sama di dunia nyatanya. Contohnya adalah NIK pada tabel pasien sama nomor STR aktif dan SIP klinik pada tabel dokter. Nah, jadi dengan skema relasi yang solid ini, arsitektur database klinik sehat selalu sudah siap untuk diimplementasikan ke dalam DBMS. Oke, next. Nah, sebelum kita tutup, di sini saya bisa akan menyampaikan sebuah kesimpulan dari perancangan yang kami buat ya. Nah, kami telah berhasil memodelkan arsitektur basis data untuk klinik sehat selalu. Mulai dari IR diagram, konseptual, hingga menjadi skema relasi logikal yang menghasilkan 12 tabel utama. Nah, rancangan ini sudah mengakomodasi seluruh aturan bisnis klinik yang kompleks, mulai dari alur antrian pasien, penjadwalan dokter dan perawat, pencatatan rekam medis, pengelolaan obat, hingga ke proses pembayaran multimetode. Intinya, rancangan database ini sudah terintegrasi dengan baik, solid, dan siap untuk langsung diimplementasikan ke dalam sistem database fisik. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2 ya. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai pemodelan data klinik sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.